Halo semuanya, saya Bagas Sufianto bersama teman saya, Rio, akan mempresentasikan hasil perkembangan permainan kami, yaitu permainan papan yang bernama Studies Together. Ini di sebelah kanan ada desain dari permainan kami, Studies Together, yang hampir mirip seperti monopoli, tetapi dengan aturan dan cara main yang berbeda tentunya. Lalu untuk target kami itu di usia 7-17 tahun atau SD sampai dengan SMA. Pekerjaan tentunya pelajar. Dan jumlah pemain maksimal ada 6 orang, tetapi 6 orang tersebut juga dapat bisa berkelompok. Di sini ada pengecualian untuk orang yang memiliki disabilitas, mohon maaf tidak dapat memainkan permainan ini. Alasan kami membentuk permainan ini untuk menambah interaksi antar teman di sekolah tentunya, atau teman sebaya juga. Lalu meningkatkan minat dalam belajar, karena tema permainan kami juga memetik dari pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah. Lalu masalahnya, di sini ada interaksi dalam lingkungan sekolah sudah jarang dilakukan. Karena sekolah sekarang dapat membawa gadgetnya masing-masing, maka para pelajar lebih fokus terhadap gadgetnya sendiri-sendiri. Lalu kurang menariknya permainan fisik ini seperti permainan monopoli, permainan ular tangga, permainan kartu remi yang kurang menarik dan cepat membosankan. Sebabnya sudah dikatakan oleh saya tadi, pelajar lebih fokus terhadap gadgetnya sendiri, juga para pelajar lebih suka bermain game online ataupun media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Lalu permainan fisik yang cenderung monoton. Tadi sudah saya katakan seperti ular tangga atau kartu remi, permainannya hanya segitu-gitu aja. Tidak ada perkembangan lain. Akibat dari masalah tersebut, interaksi antar pelajar di sekolah itu menjadi kurang. Lalu orang enggan memainkan permainan fisik tadi karena cepat membosankan. Lalu solusi yang kami ketahui itu mengembangkan permainan fisik menjadi lebih menarik lagi. Lalu menciptakan interaksi antar pemain. Lalu juga menciptakan permainan yang membantu dalam proses belajar. Di sini ada solusi terbaik yang kami pilih, yaitu menciptakan permainan dengan aturan yang unik, sehingga dapat menarik perhatian kalangan pelajar untuk memainkannya. Kebaruan yang kami tambahkan yaitu mengambil model dari permainan monopoli, tetapi dengan aturan dan cara main yang berbeda tentunya. Lalu menggunakan materi pembelajaran di sekolah sebagai inti permainan. Maka dari itu permainan kami juga membantu proses belajar mengajar dan membantu para murid atau pelajar memahami materi-materi yang ada di sekolah juga. Alat serta bahan permainan akan dijelaskan oleh Rio. Untuk alat serta bahan permainannya adalah yang pertama ada pion. Pionnya terbuat dari plastik dan fungsinya untuk menjalankan karakter di dalam permainan. Yang kedua adalah dadu. Dadu terbuat dari plastik yang berfungsi untuk menentukan berapa langkah karakter atau pion untuk berjalan. Yang ketiga adalah papan permainan. Papan permainan terbuat dari papan plastik,
di mana area akan ditempatkan di papan tersebut. Lalu untuk menjalankan sebuah permainan, kita harus menggunakan sebuah papan. Yang keempat adalah kartu. Kartu yang kita gunakan terbuat dari kertas dan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk berjalannya proses permainan. Next. Untuk petunjuk permainannya adalah bisa dilihat nomor 1 adalah titik permulaan atau start pada permainan. Yang kedua adalah petunjuk. Petunjuk ini bisa berisi rumus. Rumus ini bisa digunakan untuk bantuan dalam mengerjakan suatu pertanyaan. Yang ketiga adalah bonus. Bonus, jika kita sampai di tempat bonus, maka kita akan mendapatkan poin tambahan dengan menjawab pertanyaan yang relatif mudah. Nomor 4 adalah warna kolom. Untuk menyelesaikan permainan ini, kita bisa dengan menyelesaikan setidaknya 3 warna. Satu warna mempunyai 3 tempat. Yang kelima adalah tempat meletakkan kartu petunjuk. Yang keenam adalah umum. Umum ini adalah sebuah kartu. Bisa berisi pertanyaan umum atau sebuah teori yang akan menjadi jawaban dari suatu pertanyaan. Hampir-hampir mirip seperti petunjuk, tapi ada perbedaannya. Yang ketujuh adalah ruangan BK. Jika pemain sampai di nomor 7 ini atau ruangan BK ini, pemain akan terjebak di sini untuk beberapa turn selama 3 giliran. Yang kedelapan adalah simbol dari kelulusan. Jika pemain sampai di tempat atau simbol kelulusan ini, pemain bebas memilih pertanyaan, namun tidak berpindah tempat. Yang kesembilan adalah mata pelajaran, di mana pemain jika sampai di tempat ini, pemain akan diberikan pertanyaan sesuai dengan mata pelajaran yang tertera. Yang ke-10 adalah simbol. Simbol dari mata pelajaran itu sendiri. Contohnya IPS. IPS itu simbolnya adalah kebersamaan. 11 adalah tempat untuk meletakkan kartu umum. Yang ke-12 adalah bus sekolah. Jika pemain sampai di tempat bus sekolah, pemain bebas untuk memilih tujuannya. Untuk aturan tambahannya, pertama, jika pemain telah melalui garis start, pemain akan mendapatkan poin tambahan. Yang kedua, jika pemain melempar dadu dan hasilnya double selama 3 kali, maka pemain dimasukkan ke dalam ruangan BK. Yang ketiga, jika pemain masuk ke dalam ruangan BK, pemain bisa untuk menjawab pertanyaan. Jika benar, maka bisa keluar dari ruangan BK. Yang keempat, jika pemain memasuki bus sekolah, maka pemain bebas memilih tujuan untuk pergi. Bisa ke warna merah, warna hijau, dan yang lainnya. Yang kelima, untuk kartu soal dan papan akan dipisahkan sesuai dengan bab dan materi dari sekolah. Maka kartu permainan dijual terpisah dengan permainan ini. Lalu kelebihan permainan ini. Peraturannya yang sangat mudah, menjadikan pelajar seperti di kalangan SD ataupun SMP tidak kesulitan memainkan game ini. Lalu dapat dimainkan di lingkungan sekolah.
para guru di sekolah juga dapat menerapkan game ini ketika ada jam kosong atau yang lainnya. Lalu cocok dimainkan dengan teman sebaya, maka menambah interaksi ya terhadap teman-teman satu kelas yang lainnya. Lalu meningkatkan semangat belajar. Nah, di game ini juga ada kompetitifnya ya, di mana para pelajar tidak mau kalah dengan para pelajar yang lainnya. Maka ada rasa kompetitif di mana aku mau belajar lebih biar dapat skor poin yang tinggi maksud saya. Lalu seperti yang saya katakan tadi, meningkatkan interaksi terhadap sesama di sekolah. Di sini ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan tuh kami tidak membuat sendiri, tetapi kami mengambil beberapa dari online shop agar mempermudah pembuatannya. Pertama ada pion. Untuk karakter yang akan dijalankan di game. Lalu ada dadu juga untuk menentukan langkah. Lalu ada papan mading karton plastik. Ini papan yang kami gunakan, desainnya nanti kami print sendiri, lalu kita tempel. Lalu ada kartu-kartu yang akan dicetak, nanti kami menerima jasa, maksudnya kami di sini memakai jasa yang akan membuat kartu. Lalu ini ada desain kemasan papan. Desain yang kami gunakan seperti ini. Lalu desain kemasan kartu. Desain kemasan kartu ini pastinya ada banyak seperti matematika, bahasa Inggris, IPS, PKN, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Tentu saja disesuaikan dengan jenis mata pelajarannya, kami akan mengubah template-nya. Ini sebagai contoh saja, kami mengambil mata pelajaran matematika. Dan ini ada petunjuk untuk SD, berarti matematika ini untuk para pelajar di tingkatan SD. Nanti kalau untuk SMA atau SMP nanti ada keterangan lainnya. Lalu keuntungan dan perkiraan harga akan dijelaskan oleh Rio. Keuntungan dan perkiraan harga. Perkiraan harga papan permainan beserta pelengkapannya senilai atau sekitar Rp70.000 hingga Rp100.000. Untuk perkiraan harga kartu, pertanyaan sekitar Rp50.000 sampai Rp70.000. Keuntungan dari setiap penjualan sekitar Rp50.000. Sekian dari ide-ide kami yang kami kembangkan dari permainan papan. Terima kasih. Terima kasih.